everyone, welcome back to the English class for 11th grade and you are still with me, Pak David, in English Online Teaching Learning. Well, in the previous meetings, we have learned about how to make a formal invitation letter with correct format and layout. And today, in this meeting, we are moving to the next chapter, and it is chapter 4. In here, we are going to learn how to write a analytical exposition text. Minggu, saya bulan depan kalian sudah menghadapi ujian akhir semester ganjil, jadi saya agak sedikit mengejar ketertinggalan dengan langsung menuju ke bab selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan tentang sorry, wrong files. Analytical. Okay, here we are. Analytical exposition. Definition of analytical exposition. It is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surroundings. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Jadi di sini definisi dari eksposisi analitis itu apa sih? Jadi di sini artinya analytical exposition atau eksposisi analitis itu berarti sebuah teks yang menjabarkan atau memaparkan ide dari penulis tentang suatu fenomena yang terjadi di sekitar. Terus maksud saya fungsi sosialnya itu apa? Yaitu fungsi sosial dari analytical exposition itu adalah untuk membujuk pembaca atau ya mengajak pembaca bahwa ide atau masalah yang sedang dipaparkan itu merupakan masalah yang sangat penting untuk dibahas. Seperti itu purpose atau tujuan. Jadi tujuan dari analytical exposition is to persuade the reader or listener that there is something that certainly needs to get attention. To analyze a topic and to persuade the reader that this opinion is correct and supported by arguments. Jadi tujuan dari penulisan analytical exposition itu adalah untuk membujuk pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian, perlu dibahas, perlu didiskusikan. Terus yang kedua adalah untuk menganalisis sebuah topik dan untuk membujuk pembaca bahwa opini yang dia berikan itu merupakan sesuatu yang benar karena didukung dengan bukti-bukti serta opini. Oke, lanjut ke generic structure of analytical exposition. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama itu ada thesis atau introduction. Di sini penjelasannya introducing the topic and indicating the writer's position.
Jadi generic structure dari analytical exposition yang pertama itu adalah tesis atau introduction. Jadi di sini penjelasannya memperkenalkan topik dan menunjukkan si penulis itu posisinya berada di mana. Maksudnya di sisi mana? Sisi yang pro atau yang kontra, yang setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan. Oke, yang kedua adalah series of arguments atau body. Jadi di sini adalah bagian uh, tubuh dari teksnya, inti dari teksnya. Series of argument. Jadi serangkaian opini atau argumen. Explaining the arguments to support the writer position. Jadi menjelaskan opini atau argumen untuk mendukung posisi dari si penulis ini. Misalkan dia menjelaskan tentang betapa merugikannya narkoba, jadi dia memaparkan opininya tentang seberapa berbahayanya narkoba, mulai dari zat-zat yang dikandung oleh maksudnya di zat-zat yang terkandung di dalam narkoba, atau dampak yang bisa ditimbulkan dari narkoba terhadap penggunanya dan orang di sekitarnya dan lain sebagainya. Pokoknya argumen-argumen atau opini yang mendukung statementnya. Oke, yang ketiga itu ada reiteration atau conclusion. Jadi reiteration atau conclusion di sini itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari diambil dari bagian atau generic structure yang kedua, yaitu series of arguments. Kesimpulannya seperti apa? Jadi di paragraf terakhir itu penulis seperti menekankan lagi kenapa narkoba itu berbahaya, terus dipadatkan, dirangkum dalam satu paragraf yang singkat menjelaskan tentang kesimpulannya. Misal narkoba itu berbahaya karena bisa menyebabkan orang kecanduan, bisa menyebabkan orang mati, bisa menyebabkan apa ya? Ya, tingkat kematian meningkat dalam suatu negara karena peredaran narkoba yang sangat banyak dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini ada salah satu contoh dari analytical exposition. Ya, ini kan ada teks yang berjudul The Importance of English. Pentingnya bahasa Inggris. Terus di paragraf pertama atau bagian tesis itu dijelaskan, I personally think that English is the world's most important language. Why do I say that? Jadi saya pribadi berpendapat, atau menurut saya secara pribadi, bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling penting di seluruh dunia. Mengapa saya berkata demikian? Itu adalah introduction atau bagian tesis. Terus yang di bawahnya itu ada argument 1. Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all around the world, either as a first or second language. Jadi di paragraf kedua itu mulai si penulis memaparkan argumen atau opininya kenapa bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi yang pertama, alasannya adalah bahasa Inggris adalah bahasa internasional karena diucapkan oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia, baik itu sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua. Kalau di Indonesia bahasa pertama itu kan bahasa nasional ya. Bahasa nasional itu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa kedua itu adalah bahasa daerah.
bahasa daerah masing-masing seperti Madura, Jawa, Sunda, Batak, Irian itu mempunyai bahasa daerah mereka masing-masing. Tapi bahasa utama mereka adalah bahasa Indonesia. Jadi jika mereka bertemu dengan orang dari suku yang berbeda dan mereka tidak memahami bahasa mereka, memahami bahasa mereka, jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk menyatukan pemikiran ya, seperti itu. Terus lanjut ke paragraf ketiga, itu adalah opini atau argumen yang kedua. Secondly, English is also the key which opens doors to scientific and technical knowledge which is needed for economic and political development of many countries in the world. Jadi di paragraf ketiga itu penulis masih memaparkan opininya tentang mengapa bahasa Inggris itu sangat penting. Secondly, yang kedua, bahasa Inggris juga merupakan kunci untuk membuka pintu ke pengetahuan ilmiah dan teknis yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi dan politik di banyak negara di dunia. Jadi bahasa Inggris itu menjembatani orang dalam berkomunikasi di bidang politik, ekonomi, terus juga memberikan pengetahuan secara teknis dan ilmiah. Oke, lanjut ke argumen yang ketiga. Thirdly, English is a top requirement of those seeking jobs. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who do not. Jadi di argumen ketiga itu penulis menjelaskan bahwa bahasa Inggris itu merupakan syarat penting bagi setiap orang ketika mereka melamar pekerjaan. Jadi pelamar itu yang menguasai bahasa Inggris baik itu secara aktif maupun pasif di speaking ataupun writing itu lebih dipilih, lebih diutamakan daripada mereka yang tidak menguasai bahasa Inggris baik itu pasif maupun aktif. Jadi pentingnya ya, poin yang ketiga ini, argumen yang ketiga ini adalah dalam mencari kerja. Jadi bahasa Inggris itu penting di mana-mana. Di perusahaan besar kalian pasti lihat bahwa syarat untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, seorang pelamar harus mempunyai sertifikat TOEFL atau semacamnya seperti itu. Oke, lanjut. Conclusion from the fact above is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Di sini adalah kesimpulannya. Dari fakta-fakta di atas yang disebutkan oleh penulis, dijabarkan oleh penulis, dijelaskan oleh penulis, bisa kita ketahui bahwa setiap orang butuh atau perlu untuk mempelajari bahasa Inggris untuk menyambut era global. Jadi era global itu di mana-mana semuanya itu serba berkembang, serba maju ya. Jadi pemikiran orang juga harus maju dengan mempelajari sebagai bahasa Inggris maksudnya sebagai bahasa internasional. Jadi seperti itu. Oke, thank you. Jadi seperti itu penjelasan mengenai analytical exposition. Di analytical exposition itu jenis teks yang memaparkan atau menjelaskan tentang ide seseorang mengenai suatu permasalahan yang dianggap sangat penting untuk dibahas. Jadi intinya itu. Terus di analytical exposition itu kamu harus sebagai penulis harus menempatkan posisi kamu di pihak yang mana, yang pro atau yang kontra, atau yang positif atau yang negatif, yang berikan ulasan atau opini yang positif atau yang negatif. Kalau seperti contohnya ini kan penulis itu memberikan posisinya sebagai orang yang memberikan ulasan atau
opini yang positif terhadap bahasa Inggris karena dia menonjolkan betapa pentingnya bahasa Inggris. Pokoknya yang bagus-bagus pokoknya dijelaskan di series of argument itu. Jadi seperti itu. I think it's enough. Thank you for watching my videos. I hope you understand the material that I have been just delivering. And thank you. See you next week. Bye.